Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Boboto, hari ini tanggal 21, besok 22, besok 23. Untuk live-in Kurzawa kan biasanya senang menggunakan nomor punggung 20 dan nomor punggung 3. Jadi 20 tambah 3, 23 juga gitu ya. Apakah memang tanggal 23 besok lusa akan ada pengumuman sesuai yang dibocorkan media Prancis? Katanya untuk minggu ini live-in Kurzawa sudah ada di Indonesia, sudah akan menjalani beberapa proses, diantaranya penandatanganan kontrak untuk 6 bulan ke depan. Nah, kalau memang betul ya memang sejalur gitu ya, ada benang birunya. Jadi minggu ini ya otomatis 3 hari lagi gitu ya, tanggal 21 hari ini, besok 22, lusa 23. Jadi ya kita tunggu sama-sama teman-teman, apakah memang akan segera diumumkan atau memang ya ketika match menghadapi PSBS Biak diumumkan di dalam stadionnya. Ini juga kita masih harus menunggu gitu ya. Tidak ada kata lelah untuk bersabar teman-teman, jadikan sabar dan sholat penolongmu gitu ya. Nah, ini juga buat teman-teman Bobotoh, memang ada beberapa fakta dan data baru yang memang harus kita jadikan pegangan. Yang terbaru, Boyan Hodak juga memberikan satu statement terakhir mengenai perekrutan pemain teman-teman. Jadi mohon didengarin baik-baik gitu ya, disimak baik-baik, dan mudah-mudahan tidak gagal paham lagi buat teman-teman yang memang sering mengikuti rumors belakangan ini. Pasti ya dari sekian banyak rumors, insya Allah lah ada satu yang benar gitu ya. Apakah memang live-in Kurzawa ini atau memang ada satu lagi mantan pemain Manchester United gitu. Nah, ini kita coba bahas satu persatu. Yang pertama, ini juga buat teman-teman yang dari kemarin nanyain masalah tiket. Katanya tiket Persib menghadapi PSBS Biak apakah akan dibuka kembali atau kapan Kang dibukanya? Sudah habis teman-teman gitu ya. Tiket menghadapi untuk PSBS Biak di tanggal 25 Januari mendatang itu early bird sudah habis, tiket reguler juga sudah habis. Namun ada kabar yang sepertinya angin segar, tapi kita belum bisa memastikan gitu ya. Ketika nanti kan pengumuman pemain bisa jadi sebelum tanggal 25 gitu ya. Nah, sebelum tanggal 25 ini, kalau misalkan tiket dibuka kembali kuotanya, berarti akan ada sesuatu gitu ya. Apalagi sekarang Persib Bandung sedang gembor-gembornya memasarkan corporate box yang harganya juga kalau per orangnya itu di angka 3.500.000, tapi lebih murah lagi jika memang berkelompok gitu ya, dari 15 orang atau 25 orang. Nah, ini yang memang rada awis sih, tapi seimbang dengan fasilitas yang kita dapatkan gitu ya. Ketika datang ke GBLA, aksesnya lebih mudah, nggak perlu tukar tiket kadi-tukadia, tinggal datang ke Graha, diantar jemput, dikasih makan di GBLA sepanjang pertandingan, bisa refill makanan minuman, dan mendapatkan view pemandangan terbaik di tengah-tengah lapangan gitu ya. Dan kalau memang benar gitu ya, nanti akan ada pemain baru yang akan ditempatkan di corporate box juga. Jadi teman-teman yang membeli tiket corporate box kemungkinan ya bareng dengan pemain baru katanya nanti yang akan datang gitu ya menyaksikan laga Persib Bandung menghadapi PSBS Biak. Tapi kalau untuk perkiraan kami dari tim redaksi, untuk tim Persib Bandung ini jika mendatangkan pemain lokal itu sudah kemungkinan tidak dimainkan juga menghadapi PSBS Biak. Jadi kemungkinan setelah PSBS Biak, dan kalau pemain asing kemungkinan bisa dimainkan itu ketika menghadapi ACL 2 gitu ya, Ratchaburi FC. Nah, ini memang
banyak pro kontra dengan kedatangan, apalagi sekarang dengan rumorsnya Layvin Kurzawa ini masih banyak yang belum nerima. Tapi tenang aja teman-teman, tenang aja, sekali lagi apapun yang menjadi keputusan tim manajemen dan juga tim pelatih itu adalah yang terbaik, walaupun dengan beberapa catatan gitu ya. Nah, ini data yang memang kita terima teman-teman, yang mana di statement terakhir Boyan Hodak mengatakan bahwa kita betul akan mendatangkan pemain, namun tidak banyak. Jadi hanya 1 atau 2, karena niatnya di sini kita bukan hanya mengganti, tapi akan menambal saja gitu ya. Tentu kita cukup puas dengan penampilan tim Persib saat ini dengan pemain yang ada, dan sekarang pun kita ada di pemuncak klasemen gitu ya, yang mana untuk penambahan pemain 1 atau 2 pemain ini ya tentu saja bisa kita datangkan dengan tidak perlu mengeluarkan banyak uang katanya. Kita bisa mendatangkan pemain, tidak perlu mendatangkan atau tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk mendatangkan pemain. Nah, jadi saya hanya perlu pemain yang akan didatangkan nanti langsung bisa bermain di starting 11 atau pemain jadi istilahnya mah gitu ya, bukan lagi pemain-pemain yang biasa-biasa. Nah, pemain jadi ini kita bisa analogikan bahwa pemain yang senior, pemain yang punya banyak pengalaman gitu ya, pemain yang juga memang bukan pemain junior, jadi pemain senior. Nah, pemain senior ini tentu dengan yang usianya yang udah matang gitu ya. Kita tahu juga untuk Layvin Kurzawa ini dengan usia 33 tahun sudah cukup matang gitu ya, matang dengan pengalamannya dan matang dengan statistik cederanya juga gitu ya, karena ya ini mengkhawatirkan. Tapi ya sekali lagi mudah-mudahan ya kita doakan yang terbaik saja apapun nanti yang diputuskan oleh manajemen Persib dan tim pelatih. Kalaupun memang betul gitu ya Kurzawa sudah deal dengan Persib, ya sudah saha nu rek nahan gitu teman-teman. Karena jangan lupa juga untuk data dan fakta rekam jejak Boyan Hodak di Persib Bandung juga ada gitu ya, dari beberapa musim ke belakang. Ketika Boyan membeli pemain itu di putaran kedua, tentu dengan statistiknya yang pertama, kalau tidak pemain free transfer atau pemain nganggur, ya tentu meminjam pemain, dan itu sudah terbukti teman-teman. Tetap saja Persib bisa juara di akhir musim gitu ya, dan insya Allah mudah-mudahan di tahun ini pun dengan skema yang sama, tentu ya Boyan Hodak bisa meracik strategi tersebut gitu ya teman-teman. Karena ingat, di musim ini Boyan tidak mengeluhkan mengenai budget teman-teman. Jadi sekali lagi Wah, Haji Umuh udah bilang gitu ya, Pak Glenn sudah siap menggelontorkan dana besar, tapi teman-teman, Boyan tidak gelap mata gitu ya membelanjakan jor-joran di putaran kedua ini. Karena apa? Karena ya ingin menstabilkan ruang ganti yang ada. Jadi sekali lagi Boyan bukan ingin mengganti pemain, tapi menambal yang menjadi kekurangan gitu ya. Itu yang paling penting. Poinnya adalah Boyan juga mempunyai satu permintaan kepada manajemen, ingin menambah fasilitas. Jadi mungkin ya udahlah, duitnya daripada buat beli pemain mah mendingan buat fasilitas. Itu asumsi dari tim redaksi gitu ya teman-teman. Ketimbang kalau dihamburkan dengan pemain-pemain yang gimana di putaran kedua ini. Nah, ini juga kami menduga gitu ya, kalau Boyan Hodak saat ini memang akan mendatangkan pemain yang sama dengan beberapa musim ke belakang. Pemain free transfer, pemain yang memang tidak punya klub, dan pemain yang kalaupun punya klub kemungkinan dipinjam. Makanya 2 minggu ke belakang kita pernah bahas sepertinya Boyan Hodak akan meminjam pemain kalaupun jadi gitu ya. Tapi ya ada beberapa plan A, plan B, plan C gitu ya. Di antaranya ini yang agak sedikit jadi amburadul tuh karena Barba teman-teman. Itu bukan nyalahin ya, tapi karena melihat situasi dan kondisi saat ini, Barba memang agak sedikit menjadi satu
merubah komposisi pemain yang akan direkrut sepertinya begitu teman-teman gitu. Jadi sekali lagi ya sabar dulu aja, siapapun nanti yang akan datang kita harus terima dengan lapang dada gitu ya. Di antaranya ya ini yang paling mendekati Wilujeng Sumping adalah Layvin Kurzawa teman-teman gitu. Jadi ya ditunggu aja lah kabar selanjutnya. Yang penting mah ya tinggal detik-detik, sekarang mah detik-detik pengumuman pemain ya. Lalu ada beberapa pertanyaan yang masuk ke tim redaksi dan ini kita tidak bisa tampilkan semua teman-teman karena sebagian besar ini menanyakan tentang Joy Pelupesi dan kita juga belum bisa menjawab masalah itu. Nanti ya teman-teman ada masanya gitu ya, tapi berat gitu buat kita menyampaikannya. Tapi ya nantilah untuk masalah Joy ataupun pemain diaspora lainnya gitu ya. Yang kita bacakan pertanyaan yang umum dulu saja. Yang pertama, katanya memantau pemain dari jauh hari. Liga udah mau mulai lagi masih belum ada. Wah, ini memang kritikan sebetulnya gitu ya, kritikan dan masukan. Betul gini teman-teman, kalau untuk pemain-pemain kami yakin juga Boyan dan manajemen sudah memantau pemain-pemain yang ada gitu ya, dan sudah ada daftar nama-namanya gitu ya dari jauh-jauh hari. Tapi balik lagi tadi kita sempat nyerempet dikit mengenai ada perubahan komposisi pemain yang akan dibeli ketika ya kan kita semua nggak tahu tiba-tiba Barba melakukan hal yang di luar koneksi BMKG gitu ya, ketika William Marcilio sudah diputuskan tidak diperpanjang kontraknya dengan Persib Bandung. Di situ sudah banyak tuh daftar beberapa nama gitu ya untuk menggantikan nomor 10. Jadi ya ketika menjelang akhir putaran pertama barulah ada drama Federico Barba. Nah di situ mungkin merubah setelan yang sudah ada, jadi bingung Boyan juga. Tadinya hanya akan menambah satu pemain asing mungkin gitu ya, dengan hanya mengganti head to head posisi William Marcilio dengan posisi nomor 10 yang lainnya. Namun dengan kejadian Barba otomatis ya nomor 10 apakah akan diganti nomor 23 nomor 20 atau nomor 3 gitu ya. Ini juga ya makanya kita jadi buyar lagi nih untuk pembahasan mengenai ya itu gitu ya, posisi yang diinginkan Boyan Hodak. Nah ini ya biar menjadi plot twist lah, bukan hanya bobotoh tapi untuk klub-klub lain pun yang sudah ngadodoho Persib Bandung ya rek ngadatengkeun saha, jadi biar mereka juga sama-sama menunggu gitu ya potensi skema permainan baru Boyan Hodak di putaran kedua teman-teman gitu ya. Jadi bukan berarti tidak ada dari jauh-jauh hari, ada, namun ya memang ada perubahan sepertinya ya, ini mah menurut asumsi kami gitu ya, sepertinya Boyan dan manajemen agak sedikit merubah arah karena kejadian Federico Barba itu. Lalu selanjutnya Kang mau nanya kumaha kabarna anu ngacungkeun jari tengah Van Basten Sosa jeung anu nincak suku Beckham Bruno Tubarau kena sanksi teu? Kabar baiknya adalah iya udah kena sanksi gitu ya kemarin untuk Van Basten Sosa yang memang mengacungkan jari tengah ketika ya selesai pertandingan ke arah penonton gitu ya di tribun VIP, itu dihukum denda uang 75 juta rupiah plus larangan bermain 2 kali pertandingan. Jadi sama dengan Ciro Alves dulu ya, 2 kali pertandingan. Kalau untuk Iputu Gede dulu ya 4 pertandingan, mungkin berbeda pandangan. Saya nggak tahu lah kalau masalah itu, kan udah cukup lama juga. Tapi yang jelas ya Van Basten yang mengacukan jari tengah dihukum 2 kali pertandingan, tidak boleh membela Persija, dan juga denda uang 75 juta rupiah. Lalu juga, nah tapi ada satu hal yang menarik, ini kita langsung dapat infonya dari media Persija gitu ya. Jadi menurut media Persija, Van Basten tidak bisa bermain bukan hanya karena larangan bermain, tapi katanya
ada cedera, jadi Van Basten tidak bisa membela Persija sekitar 2 atau 4 minggu. Jadi itu sama aja dengan 2 pertandingan gitu ya, melewatkan 2 pertandingan. Nah ini rada ayaliran gitu teman-teman. Jadi sudah jelas-jelas disanksi 2 pertandingan tidak boleh membela Persija, tapi di Persija sendiri dikatakan bahwa ya Van Basten cedera, katanya tidak bisa membela Persija, ya itu mah mangga aja lah ya. Lalu selanjutnya kalau untuk yang nginjek kaki Beckham Putra, Bruno Tubarão itu memang dihukum juga untuk sanksi larangan bermain, karena kan dia langsung kena kartu merah. Itu sudah sanksinya uang hanya 10 juta rupiah karena untuk kartu merah itu, tapi sanksi tambahannya adalah 2 pertandingan, sehingga dia tidak bisa membela Persija Jakarta 3 pertandingan teman-teman. Jadi kartu merah itu kan denda 10 juta dan larangan bermain 1 kali, ditambah tambahan denda tidak boleh tambahan sanksi tidak boleh membela Persija 2 kali. Jadi ya denda tetap 10 juta untuk kartu merahnya dan tambahan 2 sanksi larangan bermain, jadi 3 pertandingan. Nah inilah yang memang membedakan Persib Bandung dan Paralon FC ini, yang mana menurut bagian supporternya yang berisik gitu ya, yang mengatakan bahwa pemain kami top sekali gitu ya, pemain kami bagus-bagus, pemain asingnya sekarang lebih jauh dari pemain asing kita dan lain sebagainya. Ya yang membedakan mungkin ya emosionalnya saja teman-teman. Pemain Persib tidak ada yang sampai emosional, tidak ada yang sampai melakukan hal-hal aneh. Meren ya sekarang sudah di briefing sama Coach Boyan gitu ya, beda dengan tim PFC atau ya teman-teman bebas lah mau bilang apa, mau Paralon FC, APBD FC dan lain sebagainya. Itu yang jelas mah ya bukan jadi satu patokan pemain asing mereka bagus-bagus, tapi kan nggak bisa dikendalikan gitu ya. Dari segi emosionalnya juga udah jauh lah dengan pemain Persib mah, alhamdulillahnya gitu ya. Lalu selanjutnya, apakah Kurzawa dikontrak hanya untuk ACL 2? Wah, pertanyaan bagus nih. Bisa jadi, teman-teman. Ini juga sempat kita bahas dengan teman-teman media, teman-teman redaksi juga dari kemarin. Apakah ini kenapa kalau memang dikabarkan hanya dikontrak 6 bulan gitu ya. 6 bulan ini memang menghabiskan sisa musim dengan kerawanan cederanya atau gimana. Nah, bisa jadi ya itu dua alternatif gitu ya. Kalau dari Boyan Hodak melihatnya bahwa ini bisa menjadi satu tambalan yang bagus gitu ya, menjadi bek kiri murni yang mana mengantisipasi kepergian Federico Barba dan juga ya mengantisipasi peminjaman dari Rezaldi Hehanussa, dan juga memang bek kiri ya tidak ada yang murni selama ini di Persib Bandung saat ini. Jadi kalau memang Kurzawa masuk, dia bisa menjadi bek kiri murni dan bisa menjadi gelandang kiri, sehingga Eliano bisa dilepas liarkan di beberapa posisi yang lain gitu ya teman-teman. Jadi ya memang tidak terpatok di bek kiri saja untuk Eli, sehingga Boyan bisa meracik skema permainan yang berbeda di putaran kedua. Nah ini kita tunggu saja apa yang akan dilakukan Boyan Hodak teman-teman, karena rata-rata pemain Persib ini mempunyai beberapa kemampuan versatil, jadi bisa ditempatkan di beberapa posisi. Itulah kepintaran Boyan Hodak gitu ya. Dan kalau untuk ACL, saya pikir juga kalau tadi dari pandangan Boyan Hodak, kalau dari pandangan manajemen ini bisa meningkatkan branding, walaupun ya bukan saatnya, tapi ingat teman-teman, Persib semakin jauh melangkah di ACL 2, semakin brandingnya harus terus ngangkat dong, karena lebar gitu ya, setali 2 uang saja. Jadi ya Persib prestasinya bagus, ditambah branding yang bagus, luar biasa, ini combo menarik gitu ya. Jadi ya ada sisi bisnisnya juga di sini gitu. Jadi ya memang kalau bicara market value juga Persib Bandung akan semakin naik market value-nya dengan kedatangan Layvin Kurzawa teman-teman gitu ya. Dan kalaupun masalah gaji, Kurzawa juga memang saya pikir ada penurunan ketika datang ke Persib Bandung, tinggal negonya saja manajemen. Tapi kalau sudah deal, saya pikir ya dengan market value yang saat ini 13 M-an gitu ya, atau 13-14 M, ya kemungkinan setahun bisa, atau 1 bulan mendapatkan gaji 1 M sekian mungkin, atau bisa dibulatkan 1 M per bulan gitu ya untuk gaji Kurzawa, yang mana kalau
waktu masih di PSG dia kurang lebih sebulan tuh 33 M-an gitu ya, tapi kalau di Persib 1 M udah cukup karena ini ya ada mungkin opsi-opsi spesial di sini teman-teman, masih kalah jauh dengan Tom Haye. Tom Haye sebulannya bisa 1 M lebih gitu ya. Lalu selanjutnya itu Barba jual aja Kang, daripada jadi duri dalam daging malah ganggu suasana tim. Wah, ini juga udah kita bahas tadi ya, bisa jadi harusnya sih memang begitu, karena teman-teman juga harus ingat gitu ya, ini Barba ini ketika dipertahankan, Persib Bandung juga mengambil satu resiko teman-teman dengan ketidakmaksimalan dia bermain, takutnya nanti jadi bumerang gitu ya. Barba mungkin main asal-asalan, cedera atau tidak maksimal ya, bisa jadi gitu ya. Pokoknya mah gimana caranya bisa keluar dari Persib, mungkin menurut Barba begitu. Tapi menurut manajemen Persib ya sok mangga, kalau memang mau keluar carilah gitu ya agennya, carilah klub yang bisa nebus kamu, mungkin gitu. Jadi selama ini belum ada yang berani dengan harga yang ditawarkan Persib Bandung, karena jelas Barba masih punya kontrak dengan Persib Bandung gitu ya. Jadi kalau mau dibawa ya sok ditebus kontraknya, kalau mau dipinjam ya sok sabra gitu ya, untuk nilai gajinya PT-PT atau memang kumaha ya, ini diobrolin. Nah sampai sekarang ya belum ada yang berani mungkin nebus Barba, dan Barba pun ya mau nggak mau masih harus menjadi pemain Persib Bandung karena memang masih ada kontrak di Persib Bandung gitu teman-teman. Jadi ya itu mah kita serahkan ke manajemen. Kalau Boyan Hodak sudah sama sekali tidak mau ngurus, katanya terakhir juga pernyataannya ketika sebelum menghadapi Persija Jakarta, saya tidak tahu mengenai Barba, saya cuma tahu dia punya kontrak di sini, artinya ya harus bermain profesional. Tapi ya sudah, saat ini hanya manajemen sajalah, serahkan ke manajemen, katanya, kata Boyan Hodak. Jadi ya manajemen yang ngatur sekarang Barba tuh erek kumaha gitu. Kalau Boyan Hodak mah ya enggak sah, monte profesional, latihan we males-malesan, ya udah jadi camat sih gana mah gitu ya. Lalu selanjutnya ini mungkin ada beberapa teman-teman yang ingin disapa sedikit saja teman-teman. Yang pertama ada Bobotoh di Permata Gorden, ada juga Bobotoh di Cidadap Girang, ada juga Kang Dimas Bobotoh Bali, ada Bobotoh Karawang, ada juga Bobotoh di ND Flores NTT, ada juga Bobotoh di Padaherang Pangandaran, ada Bobotoh Legend Hegarwangi Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat, ada juga Kang Tatang Hidayat, Kang Tatang Hidayat di Sumedang katanya, ada juga Bobotoh di Pamulihan Cipicung Kuningan, ada juga Bobotoh di Rawa Gabus Karawang, ada Kang Dede Suherman di Sumedang, ada Kang Muhammad Elvano Banjaranyar Langkap Ciamis, lalu juga ada Kang Sam Godek di Cirebon Nyingcet, ada Bobotoh di Leweng Sancang Garut, ada Viking Independen Bogor, lalu ada juga Viking Undercurrent Taiwan, lalu juga Bobotoh Kang Jainal di Jatiwangi Majalengka, ada juga Kang Ervin di Cijengjing Ciamis, dan terakhir Bobotoh di Metro katanya gitu ya. Hatur nuhun Bobotoh atas atensinya di pagi hari ini, mudah-mudahan menambah satu wawasan baru buat teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.